Menyusuplah kamu ke dalam istana Manguntung dan masuklah ke dalam tubuh Kebo Inara. Lalu apa yang harus aku lakukan setelah masuk ke tubuhnya Kebo Inara? Karena Kebo Inara lah yang paling berkuasa di sana, dan kamu bebas berbuat apa saja. Setelah itu, kamu pura-pura ingin bicara dengan Trisha. Kamu bukan pintu belakang untukku, maka aku akan masuk dari sana dan membawa Trisha pergi. Ide yang bagus. Baik, aku ke sana sekarang. Jangan takut. Aku Nocet. Dewa Jagabatara, kenapa telurnya bisa menjadi biru seperti itu? Lasmi, kamu bebaskan Trisha. Romo akan mencari ke rumah sakit. Ya, Romo. Terima kasih. Kamu sudah membebaskan aku. Ternyata tidak sesulit apa yang aku bayangkan. Aku hanya ingin memberitahu pada Nagapati kalau itu bukan telur emas, tapi itu telur palsu. Heh, ngomong apa kamu? Aku ngomong yang sebenarnya. Kalau kamu tidak percaya, aku akan buktikan. Hei bocah gendel, kamu mau memecahkan telurku? Sudah aku bilang, itu bukan telur emas, tapi itu telur busuk bodoh. Apa? Telur busuk? Kalian tidak akan pernah bisa menentang takdir dari Sang Hyang Widi. Seberapapun kalian mencoba untuk membunuh calon itu, kalian tidak akan pernah bisa. Sebagai Yunda, pintu maaf selalu terbuka untukmu. Tapi di mata hukum, kamu bersalah. Dan kamu harus dihukum. Kamu tahu kan, hukuman bagi seorang pengkhianat di kaum kita? Tidak, Yunda. Jangan lakukan itu padaku. Udah sanggup menerimanya hukuman itu, Yunda. Jangan. Aku tidak bisa menentukan apa-apa sekarang. Semua tergantung ratu kita. Trisha, aku bisa saja menolong. Karena bagaimanapun juga, kamu itu adalah adikku. Kalau begitu, maafkan aku, Yunda. Tolong maafkan aku. Kalau aku melakukan itu sama saja aku melanggar hukum yang sudah ada. Aku tidak adil kepada kaumku dan juga dirimu. Dengan atau tanpa hukuman itu, kamu tetap adil. Semua ini untuk kebaikanmu, adikku.
pasti bisa melakukannya, adikku. Aku mohon, jangan berikan semua ini padaku. Hanya itu yang bisa menghapus kesalahanmu. Hyunda, aku tidak bisa melewati. Kamu pasti bisa. Aku yakin kamu sanggup. Jangan takut. Kamu pasti bisa. Lakukanlah, adikku. Maafkan aku, adikku. Maafkan aku. Oh Dewa Ular, maafkanlah semua kesalahan adikku. Dengar Nagras, kita harus mendapatkan Trisa kembali. Bagaimanapun juga, kita harus menghancurkan telur emas itu. Saya mengerti, tapi kenyataannya Trisha juga sudah gagal. Aku tahu itu Nagras. Tapi cuma dia satu-satunya yang bisa menghancurkan telur itu. Kalau telur itu sampai lahir, kamu sendiri tahu akibatnya. Bagaimana kalau kita mengambil telur itu, lalu kita bunuh bayi yang akan lahir itu? Itu akan makin sulit, Sambi. Kenapa? Coba saja kamu pikir, untuk menghancurkan telurnya saja begitu sulit, apalagi membunuh bayi. Pasti dia lebih kuat dan akan makin sulit untuk membunuhnya. Lalu bagaimana? Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku juga bingung. Tapi kita tetap harus berusaha menghancurkan telur itu. Dan satu-satunya cara, kita harus bisa mendapatkan Trisha kembali. Cuma itu. Ampun Tuan Nagapati. Ampun Tuan. Hamba mau melaporkan sesuatu hal yang penting. Siapa kamu? Hamba adalah anak buahnya Palastri, Tuan. Palastri. Apa yang ingin kamu laporkan? Saat ini Kanjeng Putri Trisha berada dalam Gua Ular. Trisha ada di Gua Ular. Lalu apa hubungannya dengan Palastri? Bukankah Palastri itu adalah temannya Nari Ratih? Palastri sekarang sudah menjadi putri ular. Kenapa bisa? Ceritanya sangat panjang, Santi. Nanti aku ceritakan kepadamu. Tapi kenapa kamu membantu? Tadi hamba dengar Tuan Nagapati hendak mencari Kanjeng Putri Trisha. Hamba datang bermaksud untuk menolong dengan memberitahu. Yang ingin aku tanyakan, kenapa kamu membantuku, sedangkan aku adalah musuhmu? Tidak, Tuan. Sama sekali hamba tidak musuh, Tuan. Hamba malah ingin jadi anak buah Tuan. Karena hamba tidak mau dipimpin oleh seorang manusia. Kami mau membantu Nagapati. Kalau Nagapati mau membebaskan kami dari Palastri. Bagus. Memang tidak sepantasnya kalian dipimpin oleh Palastri seorang manusia. Kalau kalian bekerja sama denganku, aku berjanji akan membebaskan kalian dari Palastri dan Wisya. Dan kalian bebas memilih raja kalian sendiri.
Terima kasih Tuan. Hamba berjanji akan mempertemukan Tuan dengan Kanjeng Putri Trisha. Meskipun sebenarnya itu sangat sulit. Sulit kenapa? Kanjeng Putri Trisha saat ini dalam keadaan terluka parah setelah menjalani hukuman dari Kanjeng Putri Mesya. Kalau Trisha dalam keadaan sakit, itu percuma saja. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Lebih baik kita menemui Arin. Aku yakin sekali, dia pasti bisa membantu kita. Arimbi, Jangan takut, Rati. Ini aku Palastri. Palastri? Ada apa Kanjeng Putri? Tadi kami mendengar suara teriakan Kanjeng Putri. Tidak ada apa-apa. Maaf sudah membuat kalian semua kaget. Kalau begitu, hamba mohon pamit dulu. Maaf, Rati. Aku sudah membuatmu kaget. Tidak apa-apa, Pak. Semenjak Ular Trisha datang di sana ini, aku memang menjadi sedikit lebih waspada. Apa? Trisha pernah datang ke istana ini. Tapi untuk apa, Rati? Kami yang sengaja menangkapnya. Karena dia ingin menghancurkan telur emas. Untung saja Sang Hyang Widi masih melindungi telur itu. Oh, jagat Dewa Batara. Trisha ingin menghancurkan telur emas. Apa tujuannya? Nagapati. Ini pasti ulah Nagapati. Tapi untuk apa Nagapati melakukan ini semua? Entahlah, Pak. Tapi apapun tujuannya, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti dan menghancurkan adikku. Rati, kamu jangan khawatir, Rati. Aku akan mencari tahu kebenarannya. Lagi pula, aku juga tidak rela kalau ada yang menyakiti telur emas. Terima kasih, Pak. Tapi sebelumnya, untuk apa kamu datang ke sini? Rati, aku ingin memberitahu, Trisha sudah kembali ke dalam goa. Sebaiknya kamu lebih berhati-hati sekarang. Karena mungkin saja kembalinya Trisha hanyalah sebuah jebakan. Untung saja, tua bangka ini sudah mati. Setiap hari dia hanya menyusahkan kita. Untuk apa kita kuburkan dia? Kita makan saja dia. Kita juga lapar. Kita sudah lama tidak makan. Benar, Biung. Aku juga lapar. Darahnya pasti enak. Tidak, kita tidak bisa memakan dia. Kita bisa sakit, bahkan kita bisa mati. Dia ini bukan manusia, tapi lampir. Oh ya, ya Biung. Terus bagaimana Rimbi? Kita kuburkan saja dia, daripada dia hanya membuat bau di sini. Ya, aku setuju Rimbi. Ayo kita kuburkan. Sudah selesai Rimbi. Tapi aku masih lapar. Bagaimana kita, Biung? Apakah kita juga akan mati seperti nenek lampir? Biung juga tidak tahu harus bagaimana, Baja. Kita tidak bisa makan apa-apa. Kita sudah berhari-hari berada di sini. Kalian dengarkan? Suara langkah kaki manusia, Bu. Ya. Sepertinya ada yang di atas. Ini tempat di mana nenek lampir dan Krishna bertempur. Setelah itu, ya tidak ada yang tahu. Lalu kemana dia? Tidak mungkin kan dia ditelan bumi? Apa yang ada di dalam pikiran? Tunggu dulu, Sam. Tapi ini juga bisa terjadi.
Jangan-jangan dia masuk ke dalam perut bumi. Tolong! Tolong! Suara siapa itu? Iya. Suara siapa itu? Sepertinya aku mengenal suara itu. Tolong, tolong, Tolong! Tolong! tolong. Tolong! Arimbi. Iya benar. Itu suara Arimbi dan Bajak. Benar sekali, Sabi. Aku juga mendengar. Iya, itu suara mereka. Ini adalah berita gembira. Kita sudah mendapatkan mereka bertiga. Iya benar Nagapati. Tapi bagaimana cara mengeluarkan mereka? Itu hal yang mudah bagi. Suara apa itu, Bok? Sepertinya ada yang mau ke sini. Siapa? Nagapati. Keluarga raksasa yang terhormat. Sedang apa kalian di sini? Kami berada di sini karena perbuatan Krisya. Dia sudah mengurung kami di sini. Dan kami tidak bisa keluar. Kuburan siapa itu? Itu adalah kuburan malam. Dia kelaparan dan dia tidak tahan. Akhirnya dia mati. Kasihan sekali Lampir. Bukannya mati dalam pertarungan, tapi mati karena kelaparan. Benar, kita juga sudah kelaparan di sini. Berhari-hari belum makan. Keluarkan kami dari sini. Iya, tolong keluarkan kami dari sini. Baiklah, tapi dengan syarat. Syarat. Kalian bertiga harus bekerja untukku. Kerja untuk kamu. Berarti kami menjadi anak buah kamu. Tidak. Aku lebih baik mati. Itu keputusan kalian. Kalau begitu, aku mau pamit. Kami tidak punya pilihan lain. Baiklah. Kami akan menjadi anak buah kamu. Asalkan kamu mau mengeluarkan kami dari sini. Bagus. Sekarang kalian berdiri di sebelahku. Bersiaplah. Lihat, siapa yang aku bawa ini? Mereka dikurung di bawah tanah oleh Krishna. Dan sekarang, mereka akan menjadi anggota kita. Andini sayang. Bajil, kamu mau apa lagi? Mau ketemu kamu. Kamu ini seperti maling, datang ke rumah orang tidak permisi. Kok seperti maling? Aku ini kesini mau memberikan sesuatu buat kamu. Kejutan. Kejutan? Kejutan apa? Kamu ingin mendengarnya? Baiklah. Ya sudah, kalau kamu mau bicara, bicara saja. Kala cinta menggoda, tiada hati yang kuasa. Kala cinta melangkah pergi darimu, aku di sini masih untukmu, Andini. Oh, Andini. Bagaimana Andini sayang? Apakah puisi cintaku bagus? Sudah. Andini, aku bikin puisi ini berhari-hari hanya untuk kamu. Bagaimana? Bagus kan? Tidak. Andini! Andini! Andini!
Pangga. Ya, Dwi Pangga. Dwi Pangga. Berhenti! Kamu mau bertemu siapa? Mikir, di mana Dwi Pangga? Di mana Dwi Pangga? Dwi Pangga! Dwi Pangga! Baji, ada apa? Lepaskan. Ada apa ini? Cintaku, sayangku, cintaku, Andini. Bicara yang jelas, Baji. Andini diculik oleh angin puting beliung. Apa? Kamu jangan bercanda, Baji. Benar, kamu boleh menghajarku jika aku bohong. Dwi Pangga, Dwi Pangga. Andini. Dwi Pangga, Dwi Pangga. Andini telah pergi. Dibawa oleh angin puting beliung, Dwi Pangga. Entah kemana. Tidak. Andini. Seharusnya aku, Dwi Pangga. Seharusnya aku melindunginya. Tidak, Bajil. Andini adalah istriku. Jadi seharusnya akulah yang menjaga Andini. Andini, maafkan aku. Oh jagat Dewa Batara, lindungilah Andini. Lindungi istriku. Jangan biarkan sampai terjadi apa-apa padanya. Bobo, apa yang membuat Bobo bersedih? Maafkan Bopo. Biungmu telah pergi. Biung terbawa oleh angin puting beliung. Aku rindu sama Biung. Bobo bohong. Maafkan Bopo. Bopo gagal melindungi biungmu. Ini semua salah Bopo. Bobo, Biung di mana? Aku tahu kamu sekarang sedang bersedih karena Andini pergi. Aku juga. Jangan khawatir. Aku akan menemukannya dan aku berjanji aku akan mencari dia sampai aku mendapatkannya. Aku pergi. Jagat Dewa Batara, lindungilah istriku dimanapun dia berada. Bajang, Kenapa? Kaget ya? sudah lama aku tidak bertemu dengan kamu. Kamu kemana saja selama ini? Itu ceritanya panjang sayangku. Nanti aku jelasin ya. Bagaimana kabar kamu, Bajang? Aku rindu sama kamu. Oh, Nari Rati. Selama ini hatiku tidak pernah tenang. Jangan seperti itu, Bajang. Kamu tahu kan sebentar lagi aku akan menikah. Maksudmu Arya Kamandanu kan? Karena dia aku jadi jahat. Karena kamu Nari Rati. Seandainya kamu melupakan dia dan mencintai aku janji aku bisa jadi orang yang baik. Tolong kamu jangan bicarakan hal yang tidak mungkin seperti itu. Kalau itu tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan kamu bersama Arya Kamandanu. Kenapa kamu jadi jahat seperti ini, Bajang? Kalau kamu terus seperti ini, aku tidak mau lagi bertemu dengan kamu. Kamu mau kemana Nari Rati? Tolong jangan halangi aku.
Aku tidak mau lagi bicara dengan kamu, Bajang. Kamu jangan pergi, Narirati. Aku masih ingin bersama kamu, Narirati. Aku yang sudah berkali-kali bilang padamu kalau aku tidak mencintai kamu. 1000 kali lagi pun kamu bilang seperti itu, aku tidak peduli. Cintaku padamu tidak akan berubah. Biarkan aku pergi, Bajang. Baik. Hamba membawakan makanan untuk Kanjeng Putri. Iya, terima kasih. Taruh saja. Yunda, ada yang mengganggu pikiranmu. Kamu tahu dari mana, Wisya? Karena Yunda belum makan. Ya, aku memang belum makan. Entah kenapa, dari tadi aku selalu kepikiran oleh Dwi Pangga. Aku mengerti, Yunda. Tapi kenapa tiba-tiba? Ya, aku tahu. Tapi entah mengapa perasaanku sangat tidak enak. Aku ingin sekali menemui Dwi Pangga. Aku sangat mengerti. Tapi aku tidak mau melihat Yunda menderita. Karena Dwi Pangga sudah menikah, Yunda. Iya, aku tahu. Aku pun tidak menginginkannya. Sampai saat ini, Dwi Pangga juga tidak tahu kalau aku sangat mencintainya. Tapi entah kenapa, aku ingin sekali melihatnya. Tapi Yunda, aku mohon Wisya, aku ingin sekali menemuinya. Baiklah, aku tidak tega melihat Yunda seperti ini. Pergilah Yunda. Terima kasih adikku. Andini, harus kemana lagi aku mencari kamu? Jaga Dewa Batara, beri aku petunjukmu. Beritahu aku di mana istriku berada. Andini, aku dan Krishna merindukanmu. Kembalilah. Mana Andini? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Kasihan Dwi Pangga. Pasti hatinya sangat terpukul karena kejadian seperti ini. Kenapa hatiku terasa sakit? Karena aku melihat Dwi Pangga seperti ini. Oh jagat Dewa Batara, aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan untuk membantu Dwi Pangga? Kalian pikir dengan pasukan kita bisa mengalahkan pasukan Palastri? Kamu kan punya pasukan ular. Kenapa kamu tidak mengerahkan mereka saja untuk menyerang pasukan Palastri? Ya, itu ide yang sangat bagus. Dengan mengerahkan pasukan ular, pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Benar juga. Aku bisa menyuruh ular-ularku untuk menyerang mereka.
Aku punya tugas untuk kalian. Serang pasukan Palastri. Bunuh dia. Dan ambil mustika itu. Siap, Tuan. Siap, Tuan. Kita diserang, kita harus melakukan sesuatu. Kalau begitu, ayo kita hadapi mereka. Ayo, Yunda. Cepat pergi, Yunda. Biar aku yang melawan ya. Tapi Wisya. Kurang aja. Siapa kalian? Berani menyerang kami? Kami pasukan Nagapati. Perintahkan untuk menyerang kalian dan mengambil mustika itu. Nagapati. Cepat serahkan atau merampas dengan cara paksa. Kurang aja. Kau pikir kamu siapa, ha? Berani mati kamu. Ha? Wisya. Sudah, Yunda. Jangan hiraukan aku. Cepat bawa Trisha pergi dari sini. Aku bisa melindungi diriku sendiri. Cepat, Yunda. Pergi. Gawat, Yunda. Kalau kita terus meladeni mereka, lama-lama kita bisa ketiwasan. Maaf, aku tahu. Kalau mustika itu ada bersama kita tidak mungkin bisa seperti ini. Sudahlah, Yunda. Lupakan mustika itu. Lalu kita harus bagaimana, Wisya? Cepatlah tersyapri. Biar aku yang melawan ya. Tapi cepatlah, Yunda. Tidak punya banyak waktu kita. Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Trisha, cepat. Kita harus pergi dari sini. Memangnya apa yang terjadi, Kak? Pasukan Nagapati menyerang kita. Ayo, kita pergi. Cepat kalian pergi. Salam hormat kami, Tuan. Sekarang katakan. Tapi ingat, aku tidak mau mendengar kegagalan. Tidak, Tuan.
kami sudah berhasil mengalahkan Krisya dan Palastri. Bagus, bagus sekali. Sekarang di mana Wisya dan yang lainnya? Apa kalian sudah menangkapnya? Kenapa dia? Aku tidak ingin mendengar kegagalan. Ampun Tuan, ampun. Kami memang gagal menangkap mereka. Kurang ajar, bodoh sekali kamu. Ampun Tuan, tapi mereka semua pergi tanpa membawa mustika. Kamu yakin? Benar Tuan. Ini sungguh menakjubkan. Aku pikir siluman ular itu menjaga mustika melebihi nyawanya sendiri. Tapi ternyata aku salah. Aku sangat yakin Kanjeng Putri Resya meninggalkan mustikanya di gua karena aku melihat mereka pergi bersama para prajuritnya yang masih tersisa. Baiklah, kita akan ke sana. Baik Tuan. Mana mustika itu? Hah? Tadi kamu bilang Palastri tidak membawa mustika itu. Benar Tuan. Tapi sekarang mana? Bodoh! Seharusnya kalian menangkap Palastri dan menggeledah dia. Aku yakin mereka tidak akan kabur tanpa mustika itu. Sekarang kalian tangkap mereka dan bawa mustika itu padaku. Baik Tuan. Mana mustika itu? Hah? Tadi kamu bilang Palastri tidak membawa mustika itu. Benar Tuan. Tapi sekarang mana? Bodoh! Seharusnya kalian menangkap Palastri dan menggeledah dia. Aku yakin mereka tidak akan kabur tanpa mustika itu. Sekarang kalian tangkap mereka dan bawa mustika itu padaku. Baik Tuan. Bagaimana ini, Wisya? Mereka semua terluka parah. Tenanglah Yunda, aku akan berusaha mengobatinya sebisa mungkin. Prajurit, Daulat Kanjeng. cepat kamu cari daun bidara wungu dan berikan pada mereka yang terluka. Daulat Kanjeng. Bagaimana keadaan Trisha? Tenanglah Yunda, dia hanya tertidur. Mungkin dia terlalu lelah. Entah bagaimana nasib kita sekarang Yunda. Tanpa mustika itu, kita tidak bisa menyelamatkan diri. Maafkan aku adikku. Karena aku nasib kalian jadi seperti ini. Tidak seharusnya aku memasukkan mustika itu ke dalam tubuh Dwi Pangga. Tidak Yunda, aku tidak pernah menyalahkanmu. Justru aku senang karena mustika itu bisa menyelamatkan orang yang kamu sayangi. Terima kasih adikku. Tenanglah Yunda, jangan pernah kau menyalahkan dirimu lagi. Lebih baik
Sekarang kita mencari bahan makanan untuk prajurit yang terluka. Tolong jaga Trisha dan mereka yang terluka. Aku akan mencoba mencari bahan makanan. Baik, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri mau kemana? Minggir bodoh, yang halangi aku. Jangan pergi, Kanjeng Putri. Kanjeng Putri bisa sudah memerintahkan hamba untuk menjaga Kanjeng Putri. Minggir. Itu dia rusanya. Ini udah. Ampun, Kanjeng. Kanjeng Putri Trisha telah melarikan diri. Apa? Hamba sudah berusaha mencegahnya, tapi dia tetap saja pergi. Ayo Yunda, ayo. Ayo, sebaiknya kita pergi. Baik. Trisha! Sepertinya Trisha sudah benar-benar pergi meninggalkan tempat ini. Dia sudah dewasa, Yunda. Dia bisa menentukan jalannya sendiri. Ada apa, Wisya? Sepertinya bahaya belum selesai mengintai kita, Yunda. Prajurit, Daulat, Kanjeng. akan sangat membahayakan. Jika kita terus bersama, Nagapati akan memburu kita. Bawalah semua teman-temanmu pergi. Dan pergi sejauh mungkin. Lalu bagaimana dengan Kanjeng? Kamu tidak usah mengkhawatirkan kami. Yang terpenting, keselamatan kalian. Pergilah. Baik, Kanjeng. Lalu bagaimana nasib kita, Wisya? Kita serahkan saja pada yang kuasa, Yunda. Aku juga tidak tahu. Aku harus tinggal di mana. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ke Manguntur? Siapa tahu Rati bisa membantu kita. Iya, Yunda. Pasti. Kenapa kalian berdua kemari? Pasukan Nagapati menyerang dan terpaksa kita terusir dari goa. Kalian terkalahkan oleh pasukan Nagapati. Tapi bagaimana mungkin? Kalian kan memiliki mustika yang dapat melindungi. Sudah tidak lagi, Rati. Tidak lagi. Bagaimana maksud kalian? Mustika itu sekarang ada di tubuh Dwi Pangga. Arya? Apa maksud kamu? Saat itu, Dwi Pangga hampir mati. Hanya mustika itu yang bisa menyembuhkannya. Jadi terpaksa aku harus menyerahkan mustika itu kepadanya. Terima kasih kalian telah menyelamatkan nyawa Arya. Tidak apa-apa, Rati. Ini sudah menjadi kewajiban kita. Tapi masalahnya, aku bingung. Kita harus tinggal di mana? Bukan hanya itu. Trisha juga kabur. Dan kami tidak tahu dia di mana. Yunda yakin jalan sini aman? Semestinya jalan sini aman, Wisya. 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 Sakit. Ayo cepat, Wisya. Kita harus pergi dari sini. Sakit. Ayo. Mau lari kemana kalian? Larilah yang jauh kalau aku sudah. Ayo, Wisya. Kalian tidak akan bisa lolos. Ayo, Wisya, cepat. Ayo.
Wisya. Wisya. Wisya, lawan Wisya. Kamu tidak usah dengarkan suara yang itu. Ayo Wisya, kita harus pergi dari sini. Ayo Wisya. Bodoh kalian! Kejar mereka! Yunda. Diam di tempatmu. Wisya, cepat pergi, jangan hiraukan aku. Diam kamu. Tolong, jangan sakiti dia. Wisya, sekarang kamu menjadi tawananku.
Bawa dia. Baik, Tuan. Aku tidak akan melepaskan kalian sebelum kalian menyerahkan mustika siluman ular itu. Tapi mustika itu tidak ada pada kami. Kalian bohong. Baiklah, kalau kalian tidak mau memberikan padaku, aku akan menyuruh anak buahku untuk memeriksanya. Nagras, periksa dia. Baik, Nagapati. Sepertinya di badan mereka tidak ada apa-apa, Nagapati. Kurang ajar. Di mana kalian sembunyikan mustika itu? Kami tidak menyembunyikan mustika itu. Mustika itu terjatuh di hutan. Kalian pikir aku bisa percaya dengan omongan kosong kalian? Kami tidak bohong, Nagapati. Baiklah, kalau kalian tidak mau memberikannya, aku akan menyekap kalian selamanya di tempat ini. Nagapati, lepaskan kami. Nagapati, tunggu Nagapati. Nagapati, lepaskan kami Nagapati. Nagapati. Kalau kita bisa mendapatkan mustika itu, kita bisa menyuruh siluman ular manapun untuk memakan telur emas itu, Nagras. Tidak perlu Trisya untuk memakannya. Tuan Nagapati, sebaiknya kalau mustika itu ketemu, kita jangan memberitahu Laksmi dan Dipangkara. Karena kita tidak boleh mempercayai mereka begitu saja. Kamu benar sekali, Nagras. Aku juga berpikiran seperti itu. Tapi, di mana mustika itu? Dari tadi kita mencari, tapi tidak ketemu juga. Tidak, ini tempat yang dikatakan mereka. Jangan-jangan mereka membohongi kita. Kurang ajar. Berani sekali dia membohongiku. Trisha, kita harus keluar dari sini. Tapi bagaimana caranya? Kita harus mencari Trisha. Aku juga tidak tahu, Yunda. Aku sendiri. Kalian tidak perlu mencari. Trisha. Syukurlah kamu datang. Cepat lepaskan kami. Melepaskan kalian. Jangan mimpi. Inilah hukuman yang pantas untuk kalian. Apa maksud? Apa kamu sudah lupa dengan janjimu, Trisha? Persetan dengan janjiku. Harus kalian tahu, aku tidak mau lagi bergabung dengan kalian. Bersama kalian membuat hidupku sengsara. Kamu keterlaluan, Trisha. Ingatlah Biung dan Romo. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Yunda tidak perlu lagi mencampuri urusanku. Syukurlah kamu datang. Cepat lepaskan kami. Melepaskan kalian. Jangan mimpi. Inilah hukuman yang pantas untuk kalian. Apa maksud? Apa kamu sudah lupa dengan janjimu, Trisha? Persetan dengan janjiku. Harus kalian tahu, aku tidak mau lagi bergabung dengan kalian. Bersama kalian membuat hidupku sengsara. Kamu keterlaluan, Trisha. Ingatlah Biung dan Romo. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri. Yunda tidak perlu lagi mencampuri urusanku. Trisha! Aku benar-benar bodoh. Aku kira dia sudah berubah. Tapi ternyata dia hanya menipu kita. Aku sudah gagal mendidiknya, Biu. Sudahlah, Wisya. Kita berdoa saja semoga Sang Yang Widi bisa membukakan pintu hatinya.
kemana lagi aku harus mencarimu, Andini? Oh jagat Dewa Batara, berikan petunjukmu. Izinkan aku bertemu lagi dengan istriku. Andini, aku sungguh mengkhawatirkanmu. Kamu di mana? Kita harus menemukan mustika ular itu, Nagraj. Jangan sampai kita didahului oleh orang. Nagapati, apa yang dia lakukan di sini? Jangan khawatir. Mustika itu sudah ditakdirkan menjadi milikmu. Mustika? Nagraj, apa kamu bisa menerawang di mana mustika ular itu? Tidak. Sebaiknya kita kembali, Nagraj. Jangan sampai kita kehilangan perempuan ular itu. Cuma dialah yang bisa menuntun kita untuk mendapatkan mustika ular. Wanita ular? Jangan-jangan Trisha yang menyelamatkanku dulu. Ular-ularku, bunuh dan jangan biarkan dia hidup. Ilmu Dwi Bangga semakin meningkat. Dari mana dia mendapatkan ilmu itu? Palastri, Dwi Bangga, apa yang kalian lakukan di sini? Kenapa tidak kamu hancurkan pagar ini dengan kekuatanmu? kami tidak tahu. Di dalam ruangan ini, kami kehilangan kekuatan. Kalau begitu menyingkirlah. Keluarlah. Palastri,
Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengikuti Nagapati. Nagapati, dia yang mengurung kami di sini. Kenapa kamu bisa masuk? Di luar banyak penjaga. Kami tidak bisa keluar. Para penjaga itu sudah aku kalahkan. Nagapati sudah pergi dari sini. Kalau begitu, Yunda, ayo kita pergi. Ayo Yunda. Palastri. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang Kisanak maksud? Kamu Palastri kan? Aku tidak mengenal nama itu. Dia temanku Dwi Pangga. Tidak mungkin. Dia ini Palastri. Aku tidak mungkin salah mengenali sahabatku sendiri. Maaf Kisanak. Tapi aku tidak mengenal nama itu. Kamu mirip sekali. Palastri. Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang Kisanak maksud? Kamu Palastri kan? Aku tidak mengenal nama itu. Dia temanku Dwi Pangga. Tidak mungkin. Dia ini Palastri. Aku tidak mungkin salah mengenali sahabatku sendiri. Maaf Kisanak. Tapi aku tidak mengenal nama itu. Kamu mirip sekali. Terima kasih. Kamu telah menyelamatkan kita dari Nagapati. Tapi aku bukan orang yang kamu maksud. Sudah aku katakan, dia sahabatku dan dia dari kaumku. Dari mana kamu tahu? Kami disekap oleh Nagapati. Aku sedang mencari istriku yang hilang. Tapi di tengah jalan aku bertemu dengan Nagapati. Aku dengar dia mencari mustika. Makanya aku mengikuti dia sampai ke gua. Terima kasih Dwi Pangga. Kamu telah menyelamatkan kami. Wisya, kita harus mencari adikmu. Iya Yunda, kita harus pergi sekarang. Kita berpisah di sini Dwi Pangga. Tunggu. Ada apa? Aku tadi sempat dipatuk oleh siluman ular, anak buah Nagapati. Tapi racun ular itu sama sekali tidak menyakitiku. Kamu bisa jelaskan padaku, Wisya? Itu obat yang aku berikan padamu saat aku menyembuhkanmu. Jadi mereka tidak bisa melukaimu lagi. Kami harus pergi sekarang. Aneh. Dia sungguh mirip dengan Palastri. Maafkan aku, Dwi Pangga. Maafkan aku. Aku sudah membohongimu. Sabarlah Yunda. Entahlah. Saat ini perasaanku bercampur aduk. Di satu sisi, aku senang Dwi Pangga sehat. Tapi di sisi lain, aku sudah membohongi Dwi Pangga. Dwi Pangga pernah bilang kalau dia sedang mencari istrinya. Apa Yunda mengenalnya? Dia wanita yang sangat baik dan juga beruntung. Semoga Dwi Pangga bisa menemukannya. Ayo Wisya, kita harus mencari Trisya. Iya Yunda. Dwi Pangga, rasanya aku masih ingin bersamamu. Tapi semua tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Aku mencintaimu, Dwi Pangga. Ayo Yunda. Ini benar-benar aneh. Dwi Pangga tidak mempan digigit ular berbisa. Ini sungguh mencurigakan.
Masih ada sesuatu di dalam dirinya Nagapati. Kita harus mencari tahu. Iya, tapi tidak untuk saat ini. Saat ini kita harus kembali ke Baju Biru. Tapi ingat, kamu jangan pernah cerita tentang hal ini kepada Laksmi dan Dipangkara. Kenapa Nagapati? Bodoh, kenapa masih bertanya? Kalau kamu menceritakan semua hal ini, maka kita akan dianggap lemah oleh mereka. Maaf, aku tidak berpikir sampai ke sana. Diam itu emas, Nagraj. Jangan pernah kamu membuka mulut kepada Dipangkara dan Laksmi. Baik, Nagapati. Kansa, kamu kenapa? Kenapa kamu kelihatan sedih? Bapakku pergi untuk mencari Bibi Andini. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Sudahlah Kansa, kan masih ada aku. Mulai sekarang kita menjadi saudara. Hah? Kamu tidak keberatan menjadi saudaraku? Tuh, ayo kita salaman. Ayo kita ke sana. Ayo. Apa kabar cantikku? Bajang, Aku sungguh-sungguh merindukanmu sayangku. Ikutlah denganku. Kamu tidak perlu lagi di Manguntur. kamu mau mengajakku kemana, Bajang? Ke surga cinta kita, di mana hanya ada kita berdua untuk mencintai satu sama lain. Aku kan sudah bilang padamu, aku tidak mencintai kamu. Kamu belum menyadari perasaanmu sendiri. Sayangku, aku yakin di hatimu juga ada cinta untukku. Maafkan aku, Bajang. Tapi aku hanya mencintai Kamandanu. Dan selamanya itu tidak akan pernah berubah. Kamandanu tidak akan pernah bisa memberikanmu kebahagiaan. Sayangku, hanya akulah cinta sejatimu. Sekali lagi maaf, Bajang. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lebih baik kita menjadi teman saja. Siapa bilang cinta tidak bisa dipaksakan? Aku bisa memaksamu untuk mencintaiku, Rati. Apa maksud kamu? Minggu depan aku akan kembali datang ke istana ini untuk menikah denganmu. Apa? Iya, Rati, kamu pasti akan jadi istriku. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangiku. Bajang! Bajang! Kamandanu tidak akan pernah bisa memberikanmu kebahagiaan. Sayangku, hanya akulah cinta sejatimu. Sekali lagi maaf, Bajang. Cinta itu tidak bisa dipaksakan. Lebih baik kita menjadi teman saja. Siapa bilang cinta tidak bisa dipaksakan? Aku bisa memaksamu untuk mencintaiku, Rati. Apa maksud kamu? Minggu depan aku akan kembali datang ke istana ini untuk menikah denganmu. Apa? Iya, Rati, kamu pasti akan jadi istriku. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangiku. Bajang! Bajang! Biung, minggu depan aku akan menikah sama Narirati. Hentikan hayalanmu ini, Bajang. Aku tidak menghayal, Biung. Lihat saja. Minggu depan aku benar-benar akan menikahi Narirati. Cukup, Bajang. Itu tidak akan pernah mungkin. Jangan bicara soal Narirati lagi. Sampai kapan kamu tidak akan bisa menikah dengan Narirati? Tidak ada yang tidak mungkin. Bajang, apakah kamu mau menikah dengan Narirati? Iya. Bagus. Aku setuju kalau kamu dengan Narirati. Tuh, Biung, dengar. Orang lain saja mendukung aku. Masa biungku sendiri tidak?
maksud kamu, Nagapati? Kamu tahu sendiri, itu tidak akan pernah mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin buat Nagapati. Baiklah, tidak lama lagi kita akan menyerang Manguntur. Jadi persiapkanlah diri kalian. Dan untukmu, Bajang, aku akan hadiahkan Nari Ratih atas kemenangan kita. Wah, terima kasih Tuan Nagapati. Nagrat! Nagrat! Nagrat, aku punya rencana besar. Dan aku ingin kamu membantu semua rencana besar. Rencana apa, Nagapati? Tidak lama lagi, aku akan menikahkan Nari Ratih dengan Bajang. Aku ingin kamu membantu semua rencana ini. Untuk apa? Apa untungnya buat kita? Banyak sekali, Nagrat. Inilah kesempatan kita untuk menyerang Manguntur. Dan setelah itu, aku akan mencuri kembali telur emas. Jadi itu tujuanmu. Tepat sekali, Nagrat. Setelah aku mendapatkan telur emas itu, aku akan memaksa Trisha menelannya sampai hancur. Aku akan dengan senang hati membantumu, Nagapati. Bagus. Tapi ingat, Nagrat, semua ini cuma rahasia untuk kita berdua. Tidak boleh satu orang pun tahu. Tenang, Nagapati. Semua rencanamu akan selalu aman bersamaku. Iya, Kang Mas. Seharusnya aku yang gendong kamu. Tidak apa-apa, Kang Mas. Sekarang, emansipasi wanita. Emansipasi? Apa itu? Sudahlah, itu semua tidak penting. Yang penting sekarang, hari ini adalah malam pertama kita. Mau malam pertama dong. Ayo sayangku, datanglah ke pelukanku. Kang Mas? Kang Mas kenapa? Di sini, Rati. Malam pertama yang indah. Apa yang harus kita lakukan, Wisya? Kemana lagi kita harus mencari Trisha? Kita tidak mungkin bisa pergi tanpa dia. Benar, Yunda. Walau apapun yang terjadi, kita harus menemukan dia. Masalahnya, kalau kita tinggalkan dia di sini, akan berbahaya untuk orang lain. Dan akan banyak orang memanfaatkannya, Yunda. Kamu benar. Kalau begitu, kita harus mencari Trisha. Ayo. Ada apa, Kang Mas? Kenapa bersedih? Andini, Dimas. Dia hilang terbawa angin puting beliung. Kita harus mencarinya, Kang Mas. Kemana perginya angin itu? Aku tidak tahu, Dimas. Aku sudah berusaha untuk mencarinya kemana-mana. Namun sampai sekarang belum ketemu. Aku mengerti. Bagaimana rasanya kehilangan orang yang kamu cintai. Tapi aku yakin Andini akan baik-baik saja, Kang Mas. Aku harap begitu, Dimas. Mungkin saat ini dia berada di tempat asalnya. Jadi, Byung sudah kembali ke kerajaan di bawah laut, Bopo. Semua kemungkinan bisa terjadi, Nah. Berarti Paman Bajil bisa sampai ke sana mencarinya. Paman Bajil kan bisa bernafas dalam air. Krishna, kalau biungmu memang sudah sampai di sana,
pasti Biung memberi kabar pada kita. Bopo, aku takut Biung kenapa-kenapa. Aku pergi dulu ya, Bopo. Boleh kan? Jangan. Itu sangat berbahaya. Lebih baik kita menunggu di sini ya. Tidak, Bopo. Aku harus cari Biung. Aku tidak mau kehilangan Biung. Aku janji, Bopo, aku akan jaga diri. Boleh kan? Baiklah. Jika memang itu mau. Tapi jaga diri ya, nak. Ya, Bopo. Aku pergi dulu, Bopo. Aku pergi dulu, Paman. Iya, Kresna. Hati-hati.